Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc PhD ITU ASEAN Eng, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat sehat, selamat sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Dr. Sumaryanto, Rektor Universitas Negeri Jakarta dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika UNY, terutama inisiatif mahasiswa baru, program sarjana terapan, program sarjana, program pasca sarjana, baik master maupun doktor yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua diberikan kesehatan di tengah masa pandemi ini dan bisa menghadiri acara yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu satu nikmat yang patut kita syukuri dan dengan cara memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan selamat kepada Anda sekalian yang telah diterima di semester perguruan terbaik kita untuk menimba ilmu, mengembangkan diri, mengembangkan potensi, bakat dan passion adik sekalian. Bagi yang baru pertama menjadi mahasiswa, setelah lulus dari SMA dan ini adalah satu dunia baru untuk Anda sekalian. Selamat atas keberhasilan melalui berbagai tes, ujian, diterima di UIY dan sekarang Anda menyatakan sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa tentu berbeda dengan siswa. Siswa di SMA Anda menerima ilmu sebenarnya dari orang guru. Di perguruan tinggi Anda tidak hanya menerima ilmu, dan bersama-sama dengan para kerja pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Dan yang sangat penting Anda menyiapkan masa depan Anda sekalian dalam perguruan tinggi. Pendidikan adalah merupakan langkah terakhir dari dunia pendidikan kepada dunia kerja, dunia manusia dewasa untuk masuk di dunia produktif dengan penuh kreativitas, dengan penuh inovasi, dan tentu dengan akhlak yang mulia. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi layar. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit tentang Kampus Merdeka untuk membangun SDM unggul dan membangun inovasi di tanah air. 10 Agustus 1995, 26 tahun yang lalu, kita melihat satu sejarah diukir oleh bangsa kita dengan terbangnya pesawat N250 Jepang Totsuko dari Gatot Kaca yang terbang mengangkasa di laut di udara Nusantara, di langit di antara Nusantara. Dan ini adalah satu capaian yang luar biasa sekali dan adalah karya dari anak-anak negeri, anak-anak bangsa. Dan saat ini tentu kita sedang menggadang-gadang untuk lahirnya Indonesia emas, tumbuh kembangnya Indonesia punya cita-cita keras seiring sejalan dengan geseran ekonomi dunia yang sekarang ini berada di Asia. Asia adalah abad ini, memiliki abad ini karena 50% lebih nilai ekonomi dunia sekarang ada di Asia. Dan itu terjadi seiring dengan bonus demografi yang dimulai dinikmati oleh Jepang pada tahun 70-an, dan Jepang menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia. Disusul kemudian oleh Korea Selatan pada tahun 90-an yang mulai mengejar Jepang, dan dilanjutkan dengan Tiongkok di tahun 2000-an memasuki bonus demografinya, dan Tiongkok menjadi negara kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini. Nah, negara-negara tersebut saat ini mengalami aging, mengalami penuaan, sementara negara-negara Asia Tenggara itu sedang memasuki bonus demografinya. Tapi ketika Korea Selatan memasuki bonus demografinya, 60% angkatan kerjanya juga berpendidikan tinggi. Sementara Indonesia, ketika kita memasuki bonus demografi, saat ini kita baru 11% angkatan kerja kita berpendidikan tinggi. Inilah PR besar dan tantangan besar yang kita hadapi bersama. Sehingga kita harus memastikan para mahasiswa yang sekarang di perguruan tinggi itu nantinya akan lulus dengan kompetensi yang unggul, paling tidak harus 4 kali 5 kali lipat dari produktivitas
dari bangsa Korea. Ini adalah tantangan yang besar bagi kita semua. Sekarang di dalam negeri kita masih banyak sekali PR yang harus kita selesaikan. Demokratisasi, kita menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan demokrasi mungkin ultra modern, yang paling modern di seluruh dunia. Pada saat yang sama kita melihat transformasi sosial yang terjadi dengan sangat cepat, dengan hadirnya teknologi informasi ke seluruh genggaman tangan masyarakat kita. Sementara tingkat pendidikan kita secara nasional masih sangat rendah. Lama persekolahan kita sedikit di atas 7 tahun menurut data dari UNESCO. Sementara kita sudah harus berhadapan dengan banjir informasi yang bercampur dengan hoax dan membagi media kita setiap harinya, setiap detiknya. Nah, ini tentu tantangan yang sangat besar bagaimana kita membangun masyarakat yang literasi digitalnya mampu untuk menapis informasi yang tidak benar. Kemudian juga kita masih menghadapi kesenjangan baik kemiskinan, pembunuhan kesehatan, serta pendidikan yang lebih jauh dari harapan kita. Kemudian kebutuhan dasar baik pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan masih harus kita terus perkuat, kita semakin berdaulat di dalam berbagai hal tersebut. Kita masih sangat bergantung pada impor. Industri kita 90% basisnya adalah lisensi, terus lisensi asing. Kemudian bahan baku industri juga masih sangat bergantung pada impor. Obat-obatan kita 90% lebih impor, alat-alat kesehatan kita 92% impor. Bahan pangan pun kita masih banyak impor. Kalau kita masuk ke supermarket, buah-buahan yang dijajakan itu sebagian besar adalah produk-produk impor. Sementara kita negara tropis dengan kekayaan alam yang luar biasa, harusnya kita menjadi eksportir buah-buahan dunia. Sementara Human Development Index kita itu berada pada indeks 0,718, masih jauh di bawah rata-rata global, peringkat 107 dari 189 negara pada tahun 2020. Indeks daya saing bangsa kita 64,629, peringkat 40 dari 140 negara menurut World Economic Forum tahun 2019. Ini turun dari tahun 2018. Ini semua adalah tantangan bagi perguruan tinggi. Bagaimana perguruan tinggi bisa menjadi mata air bagi pembangunan bangsa dan negara. Nah, perguruan tinggi bisa menjadi mata air melalui 3 hal yang kita kenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Pertama, melalui pendidikan, menyiapkan pemimpin masa depan, sumber daya manusia yang kreatif, produktif, berakhlak mulia, berdaya saing. Itu para lulusannya, mendidik mahasiswa, menyiapkan mahasiswa untuk memasuki usia produktifnya. Kemudian yang kedua, melalui penelitian menghasilkan inovasi yang bisa dorong pertumbuhan ekonomi melalui kemajuan industri, kemajuan perdagangan, kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, dan melalui pengabdian masyarakat memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang semakin cerdas, masyarakat yang semakin maju. Nah, Dharma ini pada esensinya sebenarnya adalah pendidikan, karena pendidikan di perguruan tinggi juga berbeda dengan pendidikan. Pendidikan di perguruan tinggi itu adalah menyiapkan para mahasiswa S1, S2, S3 menjadi peneliti handal. Ini tidak semata-mata untuk kepentingan dosen sibuk meneliti sendiri, tapi dosen dalam rangka mengembangkan ilmu teknologi bersama-sama dengan mahasiswa menciptakan ilmu tentang teknologi. Demikian pula dengan pengabdian masyarakat, bantuan dosen membangun gapura atau mencat pagar di desa, bukan itu, tapi membangun dan mendampingi mahasiswa bisa memiliki empati yang tinggi, paham tentang permasalahan sosial, dan bisa menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, untuk menyiapkan supaya manusia unggul, saat ini kita sedang memasuki apa yang kita kenal dengan revolusi industri keempat atau era disrupsi, di mana jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia akan hilang dan terus hilang. Sekarang banyak lapangan kerja yang hilang karena tergantikan oleh sistem otomasi, sistem cerdas dan sebagainya. Kita bisa tidak membayangkan 10 tahun yang lalu bagaimana kita bisa melakukan perdagangan dengan mudah dari rumah.
tanpa harus punya toko. Kita bisa belanja dengan sangat mudah dari rumah 24 jam sehari, bertransaksi keuangan global selama 24 jam sehari. Ini semua menggantikan peran dari manusia. Tetapi peluang lahirnya pekerjaan baru 2 kali lipat dari yang hilang tadi. Jadi banyak di pekerjaan ini yang saat ini belum ada. Nah, karena itu perguruan tinggi mempunyai tantangan yang besar untuk menyiapkan lulusan dengan kompetensi baru yang saat ini belum ada. Bagaimana kita bisa menyiapkan lulusan dengan kompetensi yang kita belum tahu. Nah, satu-satunya pilihan adalah dengan melakukan kawin silang dengan dunia kerja. Perguruan tinggi harus bersama-sama dengan dunia profesi, dengan dunia kerja untuk memberikan kompetensi dan bersama-sama membangun kompetensi masa depan. Tidak bisa lagi kita bisnis as usual. Kita ajarkan kalau Profi punya 30 dosen, masing-masing dosen mengajar mata kuliah, mahasiswa harus mengambil seluruh 80-90 mata kuliah tersebut. Dan kalau lulus dikatakan, oh Anda sudah kompeten. Saya tidak yakin itu akan benar-benar menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Selalu dunia kerja mengatakan lulusan perguruan tinggi tidak siap dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Satu-satunya cara adalah dengan kita bersama-sama dengan dunia kerja menyiapkan sumber daya manusia masa depan tadi. Nah, itulah semangat dari Kampus Merdeka. Kita hilangkan mata rantai yang putus antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Karena perguruan tinggi adalah merupakan jembatan dari dunia pendidikan menuju dunia kerja, maka kita harus bersama-sama dengan dunia kerja menyiapkan lulusan untuk fit, untuk bisa nyambung dengan kebutuhan dunia kerja tadi. Jadi tidak ada lagi mata rantai yang putus antara pendidikan dengan dunia profesi. Itulah semangat dari Kampus Merdeka, membawa mahasiswa dari pendekatan yang sempit preskriptif. Mahasiswa kalau masuk ke satu prodi tidak boleh tengok kiri tengok kanan, dia boleh mengambil dosen-dosen kuliah-kuliah yang ada di prodi tersebut, menuju pada pendidikan yang lebih fleksibel dan kaya makna. Mahasiswa bisa belajar sampai 20 SKS lintas program studi, bisa belajar sampai 40 SKS di kampus kehidupan. Jadi tidak hanya di kampus ilmu, tapi juga di kampus kehidupan yang merupakan sumber paling dasar dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, kesempatan tersebut diberikan pada mahasiswa sebagai hak untuk mengikuti 2 semester atau 14 SKS di dalam kampus kehidupan dengan berbagai macam program kampus merdeka di luar kampus. Baik melalui program pertukaran mahasiswa, adik-adik yang sudah di UNJ bisa 1 semester misalnya kuliah di Makassar, sehingga bisa mengetahui dan bisa berkenalan dengan teman-teman dari Sulawesi Selatan, atau 1 semester di Banda Aceh, sehingga bisa mengetahui budaya setempat, bisa mengenal saudara-saudara baru di sana, di samping mendapatkan ilmu dari para dosen di Stasiun Kuala misalnya. Dan tidak hanya di tanah air, jadi bisa berjumpa mahasiswa, melakukan pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa dari Eropa, dengan Amerika Serikat, dengan Australia dan sebagainya. Seluruh kredit yang diperoleh bisa ditransfer ke praktek akademiknya nanti di kampus masing-masing. Kemudian magang, dimanapun juga adik-adik akan bekerja. Adik-adik yang bercita-cita menjadi diplomat bisa magang di kedutaan asing. Bagi yang ingin bekerja di organisasi internasional bisa magang di UNDP misalnya. Bagi yang ingin bekerja di perusahaan multinasional, magang di perusahaan multinasional. Dan magangnya tidak hanya sekedar magang, absen, pulang di tempat magang hanya suruh bikin kopi, antar surat. Bukan itu. Ini magang yang betul-betul full time. Dibimbing oleh para mentor, para supervisor full time dari pagi sampai sore, bekerja seperti hanya seorang profesional bekerja. Jadi mengerjakan tugas-tugas yang memang ditugaskan oleh para mentor dan supervisornya. Itu betul-betul magang sehingga kompetensi hard skill maupun soft skill jadi akan terasah. Mengajar di sekolah bagi banyak gitu yang akan menjadi guru, rasakan betul bagaimana menjadi guru dan betul-betul mengajar anak-anak kita yang di SD maupun SMP di pelosok negeri yang tahu bagaimana beratnya beban seorang guru, sekaligus juga merasakan challenge tantangan untuk menjadi guru di pelosok negeri.
Nah, semester kemarin ini 15.000 mahasiswa di program mengajar di sekolah dan dampaknya luar biasa sekali baik bagi guru maupun bagi siswa dan terutama bagi para mahasiswa yang mengikuti program ini. Mereka betul-betul terbuka dan tercerahkan dengan pengalaman tersebut. Kemudian penelitian bagi mahasiswa yang ingin jadi dosen, jadi peneliti, bisa full time, 1 semester full, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan kuliah-kuliah, tapi full mengerjakan penelitian yang berbagai permasalahannya dari pagi sampai sore. Bisa di lembaga-lembaga penelitian seperti di LIPI, BPPT, dan sebagainya maupun di perguruan tinggi masing-masing. Tentu dipimpin oleh para peneliti profesional. Proyek kemanusiaan selama pandemi ini belasan ribu mahasiswa, puluhan ribu mahasiswa jadi relawan di dalam membantu mitigasi pandemi, baik untuk tracing, tracking, KID maupun membantu berbagai macam upaya mitigasi bencana pandemi ini. Kemudian kewirausahaan mahasiswa, banyak mahasiswa di startup. Kalau selama ini startup itu biasanya kalau mahasiswa coba startup itu kemudian hanya 2, DO atau gagal. Kalau dia serius dengan startupnya dan lupa kuliah, maka dia akan DO karena tertinggal kuliahnya dan lewat masa studinya. Sebaliknya, kalau dia setengah-setengah tanggung, dia tidak akan berhasil membuat startup, kuliahnya molor, startupnya gagal. Nah, itu kita hindari dengan cara program kampus pendidikan ini. Kalau memang berniat menjadi entrepreneur, ya silakan kita siapkan menjadi entrepreneur. Semester 6 mulai dengan belajar tentang bisnis, belajar tentang marketing, belajar tentang entrepreneur itu sendiri, dibimbing oleh para mentor dari entrepreneur yang sukses, wirausaha yang sukses. Sehingga tahu bagaimana venture capital, bagaimana memulai bisnis, bagaimana jatuh bangun, siap jatuh, siap bangun lagi dan seterusnya. Ya, jadi ketika lulus sudah menjadi wirausahawan yang handal, bukan malah tipu. Kemudian studi proyek-proyek mandiri juga begitu. Adik-adik yang mungkin belajar di bidang bisnis dan manajemen ingin menjadi eksportir, tapi tidak ada mata kuliah khusus tentang bagaimana dunia ekspor impor. Sendiri bisa menjadi program misalnya sekolah eksportir. Sekarang ini kita punya program bersama dengan KADI namanya sekolah ekspor. Atau program-program studi mandiri tentang machine learning. Wah, saya ini mahasiswa ekonomi, tapi saya belajar tentang data analitik, tidak ada di mata kuliah di saya tidak ada kompetensi. Bisa mengambil ilmu kredensial di Stanford University tentang data analitik misalnya, atau MIT, atau program atau sebagai dan sebagainya. Kemudian membangun desa tertinggal tentu akan jadi desa yang maju kalau dikeroyok oleh ribuan mahasiswa dari kampus-kampus terbaik kita. Bila negara punya cadangan yang bisa menarik, jadi bisa memiliki program ini sehingga kita lulus dan menjadi sarjana dan tertunda cadangan. Nah, semester depan ini kita sudah menyiapkan lebih dari 80.000 atau 100.000 kesempatan untuk program-program kampus merdeka yang diselenggarakan secara nasional. Di samping yang diselenggarakan oleh kampus-kampus, seluruh kampus punya program kampus merdeka masing-masing, tetapi ada program kampus merdeka yang disiapkan oleh pemerintah, dalam ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek dan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, untuk bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Jadi program kampus merdeka di perguruan tinggi masing-masing itu hanya diperuntukkan bagi mahasiswa setempat. Nah, program kampus merdeka nasional ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa, dan ini sudah kita kurasi, sudah kita desain bersama-sama dengan mitra untuk memastikan bobotnya betul-betul buku SKS. Jadi pengalaman yang diperoleh selama program kampus merdeka nasional ini, kita pastikan intensitasnya, beban tugasnya, pengalamannya, kompetensi yang diperoleh itu setara dengan buku SKS. Jadi mohon para dosen relakan nanti mahasiswa untuk meneliti masa depannya, mendapatkan pengalaman terbaik dari dunia kerja, pengalaman terbaik dari dunia kependidikan, mendapatkan pengalaman terbaik dalam berwirausaha melalui program-program kampus merdeka yang sudah kita siapkan ini. Ada mandiri, ada kampus membangun desa, ada internship di industri, ada pertukaran mahasiswa, Transfaction Mobility Award. 1.000 mahasiswa ini sudah pada berangkat, ratusan yang sudah berangkat ke Eropa, ke Amerika dan yang lain. Kampus mengajar, kewirausahaan mahasiswa. Ini pada mendaftarnya untuk kampus magang Merdeka bersertifikat itu mendaftarnya sampai 200.000 mahasiswa untuk
sempat sejumlahnya hampir 15.000, daftarnya sampai ke 200.000. Ini dari UNDP, Microsoft, Google, dan seluruh perusahaan besar multinasional maupun perusahaan raksasa di tanah air, unicorn, decacorn, semua ikut dalam program ini. Menunjukkan memang itulah yang dibutuhkan oleh dunia kerja, itulah yang dicari selama ini oleh dunia kerja. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada para dekan, kepada para dosen, tolong berikan kesempatan bagi adik-adik mahasiswa untuk menemukan masa depannya dengan tetap dibimbing oleh para dosen sekalian. Jangan ragu memberikan SKS bagi adik-adik. Karena kompetensi yang diberi adik-adik ini adalah kompetensi capaian pembelajaran lulusan yang paling utama. Capaian pembelajaran lulusan yang paling utama nomor satu adalah kepekerjaan lulusan. Karena inilah kita ingin memastikan kepekerjaan lulusan kita akan terdongkrak secara luar biasa melalui magang full time di tempat-tempat tujuan adik-adik dan bekerja. Nah, berikutnya saya ingin berbicara sedikit tentang membangun inovasi. Ini penting bagi kita semua, membangun semangat inovasi, semangat membangun kedaulatan negeri. Kita sangat berharap berbagi mata air bagi pengembang arsitek dengan produk-produk merah putih, produk-produk yang tidak berhenti sekedar sebagai publikasi penelitian, tidak berhenti sebagai paten, tetapi menjadi produksi, menjadi karya merah putih. Baik itu mengembangkan iptek hijau untuk mengembangkan sustainable development, membangun iptek biru seperti arahan Pak Presiden, iptek hijau untuk sustainable development, iptek biru basis sumber daya maritim kita yang luar biasa sekali, dan transformasi digital atau industri 4.0, jadi berbasis teknologi, dan terutama pada masa pandemi ini untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi serta pariwisata. Ditambah lagi satu hal adalah bidang kesehatan, karena itu sangat penting bagi kita semua. Pandemi ini menyadarkan kita betapa sangat bergantungnya kita pada impor. Betul-betul untuk mengatasi COVID itu semuanya impor. Vaksin kita sedang berusaha untuk melahirkan vaksin merah putih. Ini saya ini dalam kendaraan listrik merah putih. Alhamdulillah teman-teman ITS sudah menghasilkan gesit sepeda motor roda 2 yang sekarang menjadi transit jalanan di Papua. Nah, di sana bahan bakar susah, sehingga gesit ini menjadi alternatif. Kemudian Vinco ini juga sudah diproduksi, Breakdex dari teman-teman ITS diproduksi oleh perusahaan namanya Vinco, ini sudah ada di pasaran. Kendaraan multiguna off-road yang murni buatan Indonesia dan sudah bisa dibeli di pasaran, dan banyak riset-riset teman-teman bagi yang siap untuk membangun kendaraan berbasis listrik. Saya yakin teman-teman UNY juga banyak prototipe-nya. Nah, jangan hanya berhenti sebagai prototipe, tapi dihilirkan produksi dengan bermitra dengan mitra industri. Kemudian teknologi informasi dan telekomunikasi, kita masuk di era teknologi revolusi 4.0 yang pada dasar sangat didominasi oleh teknologi informasi dan telekomunikasi. Tahun yang lalu jika kita harus melakukan pembelajaran daring, anak-anak kita di pelosok negeri kesulitan di dalam mengakses jaringan, dan kita kembangkan BBS yang bisa contain, jadi satu paket, seluruh sistem ada di dalam paket tersebut. Ini bersama teman-teman dari ITB, kita bangun ada DT, kita uji cobakan di NTT. Alhamdulillah sukses besar, kita punya jaringan EduDT sekarang, ada DT namanya, ada DT. Nah, ini sedang kita kerjasamakan dengan Telkom, nanti bisa diproduksi BBS merah putih. Demikian pula saat ini kita mengembangkan laptop atau alat-alat telekomunikasi, alat-alat untuk pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi merah putih. Insya Allah laptop merah putih di Edu ini juga sudah kita luncurkan. Kemudian alat-alat kesehatan dan vaksin merah putih. Ada yang kebalik, ini gimana ini kepalanya dari situ? Jadi perguruan tinggi Wih, menghasilkan berbagai gimana macam alat ini? kesehatan, ventilator, belasan ventilator dari perguruan tinggi. Saat ini kita sedang kesulitan oksigen, banyak kampus mengembangkan oksigen concentrator yang sudah mulai uji klinis dari teman-teman UI dan dari teman-teman Universitas Buana, kemudian juga alat-alat untuk
deteksi seperti COVID, seperti Sinus, kemudian cepat untuk rapid test, antigen, mobil vaksinator dan sebagainya, robot test dan sebagainya. Ini sungguh luar biasa dan ini harus terus kita akselerasi bersama-sama. Dan berbagai riset yang lain, baik untuk green, revolusi hijau, maupun untuk konservasi, maupun untuk transportasi di laut, di darat dan di udara. Kemudian penguasaan dasar informasi ini sangat kita dorong. Gedungnya sebenarnya sains informasi itu adalah jalan hidup. Bagaimana kampus itu bermitra dengan industri, tidak berjalan sendiri. Riset kita harus didasarkan pada driver dari kebutuhan hilir. Riset penelitian murni